Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada pengamat politik, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Pak Saidiman. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Pak Saidiman, ini kemarin Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri dan hari ini juga memanggil calon wakil menteri dan juga kepala badan. Secara holistik, Anda melihat seperti apa? Karena tidak hanya dari politisi, tapi ada dari public figure, kemudian dari bidang-bidang lainnya. Seperti apa? Silakan. Yang pertama adalah kesan pertama saya bahwa ini banyak sekali yang dipanggil ya. Baik. Kalau kita hitung dari kemarin, yang kemarin itu 49 orang, hari ini sekitar 57 atau 58 orang. Ya. Itu artinya dalam 2 hari ini sudah ada setidaknya 107 tokoh ya yang bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, dan ini betul tadi berasal dari berbagai kalangan. Tetapi kalau kita lihat ya secara keseluruhan, saya kira sangat kental tokoh-tokoh yang dipanggil ini adalah mewakili entitas-entitas politik, baik dari partai politik maupun organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok ekonomi. Intinya adalah cukup dominan ya tokoh-tokoh yang muncul ini mewakili entitas politik, terutama yang selama ini menjadi pendukung Pak Prabowo Subianto. Dari partai-partai politik, ketua-ketua partai, bahkan kemudian yang tadi disebut public figure, itu juga saya melihat umumnya berasal dari tokoh-tokoh atau public figure yang selama ini menjadi pendukung atau bahkan menjadi tim sukses dari Pak Prabowo Subianto. Jadi kesan pertama saya ini banyak sekali dan ini cukup kental ya nuansa politiknya. Tapi saya kira ini wajar karena memang Pak Prabowo Subianto sejak hari pertama dinyatakan memenangkan pemilihan presiden itu sudah terlihat ya berkali-kali mengemukakan bahwa beliau punya komitmen untuk kemudian merangkul semua. Jadi slogan yang selalu dibawa oleh Pak Prabowo adalah slogan mengenai persatuan. Kadang-kadang memakai analogi membangun jembatan ya, di mana seluruh warga itu terlibat di dalam pembangunan jembatan itu kira-kira. Jadi semangatnya adalah persatuan, semangatnya adalah merangkul. Karena semangat semacam itu ini kemudian menjadi wajar kalau kemudian sekarang kita lihat banyak sekali tokoh yang menghadap pada Pak Prabowo Subianto dan kemungkinan ya menjadi pembantu-pembantu Presiden terpilih dalam menjalankan tugasnya ke depan. Tetapi dari semangat yang saya kira positif, semangat persatuan dan semangat membangun bersama itu tentu saja itu ada banyak sekali aspek positifnya. Di antaranya adalah diharapkan itu kemudian bisa tercipta stabilitas politik, stabilitas sosial, dan kemudian itu bisa menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi ke depan. Tetapi juga kita harus mencatat juga bahwa ini juga bisa menjadi persoalan ke depannya, karena dengan bergabungnya semua entitas politik, bukan hanya partai politik tetapi juga di luar itu, ormas, organisasi profesi dan seterusnya termasuk wilayah, ini juga bisa ada dampak negatifnya di mana ini kemudian mengurangi kesempatan untuk terciptanya satu kekuatan politik di luar pemerintah yang biasanya itu sangat diperlukan untuk kemudian melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tanpa ada kontrol yang kuat, terutama dari partai politik yang di luar pemerintahan, itu dikhawatirkan tidak akan tercipta satu pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Akuntabilitas itu tercipta jika ada kontrol. Ada gium yang sangat terkenal itu, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tanpa kontrol itu kekuasaan itu sangat mudah untuk menjerumuskan orang ke dalam korupsi atau pemerintahan yang tidak akuntabel. Saya kira itu sisi positif dan sisi negatif yang harus kita waspadai dari fenomena sekarang. Baik. Sangat banyak dan memang sesuai dengan visi misi Pak Prabowo untuk persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tapi menarik ini Anda menyoroti begitu ya, ada persoalan mengurangi terciptanya politik di luar pemerintah atau dalam hal ini mungkin oposisi ya sederhananya, Pak Saidiman. Saya mau bertanya kepada perwakilan dari Partai Gerindra, Waketum Partai Gerindra yang telah bergabung bersama kami hari ini. Ada Rahayu Saraswati. Selamat malam, Mbak Saras. Mendengar suara saya? Kevin. Baik, Mbak Saras,
pada hari ini Pak Prabowo juga telah memanggil calon wakil menteri dan calon kepala badan. Ada sekitar 50 lebih, 56, 57. Dan tadi juga sempat dikatakan dari pengamat politik Pak Saidiman Ahmad bahwa ini begitu banyak namun sesuai dengan visi misi Pak Prabowo untuk bisa memajukan bangsa Indonesia. Tapi ada persoalan, ini mengurangi adanya terciptanya politik di luar pemerintahan atau oposisi. Tanggapan Anda seperti apa terkait dengan hal ini? Tidak adanya oposisi. Ini yang perlu kita luruskan sedikit ya, bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia maupun pemerintahan yang di Indonesia tidak sama seperti negara-negara lain. Oke. Kita punya 3 pilar dari sistem pemerintahan kita, yang dimana trifecta itu punya kekuasaan penuh untuk saling check and balance. Jadi check and balance itu bukan berarti dari oposisi, tetapi misalnya kami yang ada di DPR, hanya karena kami dari partai-partai pendukung, bukan berarti kami tidak melakukan tugas-tugas kami di dalam jalur legislatif misalnya. Jadi itu juga berlaku di eksekutif, berlaku juga judikatif dan seterusnya. Jadi dalam hal ini perlu ada pemahaman secara luas untuk publik bahwa jangan kita disamakan sistem demokrasi dan politik kita maupun pemerintahan kita sama seperti di negara-negara lain. Karena tentunya kita di sini harus gotong royong. Itu sebenarnya dengan Pancasila maupun juga Undang-Undang Dasar 1945, semangat yang dibawa dari sejarah itu ada, Pancasila ada, adalah gotong royong. Dan itu adalah semangat yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, bahwa satu syarat yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, untuk semua negara-negara berkembang, adalah jika adanya persatuan dari semua elit negara tersebut, dan ini yang ingin beliau lakukan untuk ke depan. Oke, pengawasan melalui DPR, tapi bagaimana Mbak Saras bila mana nanti informasinya kan Ibu Megawati dari PDIP begitu ya, akan bertemu dengan Pak Prabowo yang merupakan presiden terpilih dan juga ini mayoritas ada 8 kursi begitu ya, 8 partai di DPR. Bagaimana Anda memastikan pengawasan DPR ini dapat berjalan dengan baik, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang pro untuk masyarakat? Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden terpilih itu didukung oleh sejumlah masyarakat yang bisa dikatakan paling banyak dalam sejarah demokrasi Indonesia. Yeah. Dengan 90 sekian juta masyarakat yang memilih. Dari hal tersebut itu jelas apa saja yang menjadi program-program prioritas. Semua menteri, semua kabinet, mau sebesar apapun, segemuk apapun yang dikatakan, semuanya akan mendapatkan mandat yang jelas. Semua membantu presiden untuk menjalankan visi misi dari presiden terpilih. Dan dalam hal ini, kalau di DPR tentunya kami melakukan fungsi pengawasan, memastikan bahwa semua program tersebut berjalan dengan baik. Contoh misalnya, program makan bergizi gratis, apakah itu betul-betul berjalan dengan baik? Apakah sesuai dengan janji? Apakah itu adalah bagian dari kami memastikan, menyampaikan kalau misalkan ada laporan dari masyarakat di konstituen kami bisa menyampaikan kepada pemerintah dan memastikan bahwa program-program termasuk bansos, termasuk juga program-program yang lainnya yang harus dipastikan diterima oleh mereka yang memang layak menerima. Itu bagian dari pengawasan. Bukan berarti dengan tidak adanya dalam tanda kutip oposisi, pengawasan itu tidak terjadi. Disitulah check and balance terjadi sebenarnya. Oke, saya mau ke Pak Saidiman. Ini Anda setujukah bahwa bila nanti semua partai politik berjalan dengan satu visi misi yang sama, tidak adanya oposisi, dapat melakukan pengawasan dengan ketat dan memang berpihak kepada kepentingan rakyat, Pak Saidiman? Saya kira itu harapan kita bersama ya. Sekarang dengan fakta atau realitas politik sekarang di mana Pak Prabowo ingin merangkul semua, tentu sekarang kita berharap agar fungsi pengawasan dari DPR itu tetap berjalan walaupun realitas politiknya seperti yang kita ketahui sekarang. Tetapi menurut saya kita harus hati-hati, jangan sampai itu menjadi sekedar harapan, karena faktanya di dalam sejarah
selama ini partai-partai politik yang menjadi pendukung pemerintah itu menjadi ya perpanjangan tangan dari eksekutif di parlemen, dan di sana kemudian kita berharap ada perdebatan. Tapi kalau semuanya mendukung pemerintah, saya tidak bisa membayangkan ya. Kalau kita lihat misalnya, oke lah banyak sekali dikatakan bahwa sistem politik kita tidak mengenal oposisi. Iya, itu mungkin benar ya secara normatif. Tetapi kalau kita lihat faktanya di dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya selalu ada kekuatan partai politik yang berada di luar pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Pak Jokowi sekalipun ada itu, termasuk Pak Prabowo sendiri dengan Partai Gerindra kan pernah berada di luar pemerintahan, dan menurut saya saat itu cukup efektif gitu ya, menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama. Sayangnya di periode kedua Gerindra kemudian juga masuk sehingga menyisakan hanya dua partai politik di luar pemerintahan ketika itu, Demokrat dan PKS yang jumlahnya hanya sekitar 15%. Lalu di setahun terakhir sebelum Pak Jokowi selesai, Demokrat juga masuk, hanya menyisakan partai PKS. Ini kemudian dilihat ya, ada satu forum di mana para peneliti dunia itu berkumpul, namanya Varieties of Democracy. Itu melihat ada kemunduran demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir, karena tidak adanya atau lemahnya kekuatan apapun namanya ya, kekuatan politik real yang berada di luar pemerintahan. Baik. 5 tahun terakhir itu sangat kecil, sehingga skor demokrasi kita menurut Freedom itu menurun tajam, bahkan sekarang di bawah skor 4 gitu ya, dari skor dari skala 0 sampai 1, di mana 1 itu sangat baik dan 0 sangat buruk. Kita sekarang sekitar 36 kalau tidak salah tahun ini, menurut Freedom, dari aspek komponen demokrasi liberal, komponen of democracy. Jadi kita sangat buruk dari sisi itu, dan persis yang disoroti oleh lembaga seperti Freedom itu adalah checks and balances. Kita tentu bisa menyatakan bahwa nanti akan ada perbedaan pendapat di dalam di parlemen atau kemudian juga di eksekutif, akan ada diskusi, tentu saja mungkin akan ada. Tetapi posisi sebagai kekuatan politik yang memang kerjanya yang mengontrol pemerintah itu jangan-jangan kita nanti tidak ada. Saya sih berharap sekarang ada beberapa partai kan yang belum kita lihat datang ke Kertanegara, ada PDI Perjuangan, mungkin Pak Pramono Anung terlihat datang ke sana, tapi saya tidak tahu apakah itu kapasitasnya juga sebagai calon menteri atau calon wakil menteri, kita tidak tahu. Baik. Kemudian ada PKS dan ada Nasdem yang mengeluarkan pernyataan elitnya bahwa mereka tidak akan bergabung ke kabinet. Kalau 3 partai ini berada di luar pemerintahan, menurut saya ini akan sangat baik dalam pemerintahan ke depan. Jumlahnya sekitar 35%. Dan kami juga ada survei ya, baru minggu-minggu ini kami ada survei, kita tanya kepada publik preferensi politik mereka, apakah mereka setuju semua partai bergabung ke pemerintah atau hampir semua partai bergabung ke pemerintah, atau ada kekuatan politik di luar pemerintah yang cukup kuat sebagai penyeimbang. Rupanya mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan modelnya semacam itu. Oke. Ada partai-partai yang ada di dalam kabinet, tetapi ada juga kekuatan di luar kabinet yang berfungsi sebagai pengontrol. Baik, Pak Saidiman, mungkin sederhananya tidak efektif begitu ya, bila mana ini terlalu banyak, terlalu gemuk, dan juga semua masuk dalam koalisi. Singkat saja, Pak. Iya, kita salah satu persoalan di dalam pemerintahan kita adalah kalau semua bergabung itu adalah soal akuntabilitas. Saya tidak yakin akuntabilitas itu bisa terjadi kalau tidak ada lembaga pengontrol yang kuat. Baik. Oke, berarti tidak efektif karena berkaitan dengan akuntabilitas. Saya memberikan kesempatan kepada Mbak Saras. Setujukah memang ini tidak efektif? Saya mau mengingatkan saja bahwa waktu kami Gerindra dalam tanda kutip oposisi waktu itu ya, di luar dari pemerintahan, tidak semua keputusan dari Presiden Joko Widodo itu kami tolak. Oke. Waktu kami ada di legislatif. Jadi itu bukan black and white, bukan hitam dan putih. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa kami masih melakukan pengawasan. Nah, ini bisa dilakukan with or without, untuk mereka ada di dalam. Dan mohon maaf, saya juga perlu mengingatkan bahwa hanya karena mereka tidak ada di dalam kabinet, bukan berarti mereka tidak eksis di dalam struktur
mengatur pembangunan bangsa, Oke. ya. Apakah itu di BUMN atau itu sebagai duta besar, itu masih banyak Baik. sekali posisi-posisi di luar dari kabinet. Nah, itu Baik, yang baik. perlu dipahami, termasuk juga sebagai Baik. ketua DPR RI, Mbak Puan gitu ya. Jadi Oke. ini semuanya bekerja sama gotong royong untuk Baik. membangun bangsa, dan itu yang dibutuhkan. Oke, Mbak Sarah, saya mau bertanya lebih lanjut terkait dengan pemilihan dari calon wakil menteri dan kepala badan hari ini yang salah satunya adalah public figure yang kita belum tahu kinerja politik seperti apa dan bagaimana rekam jejaknya dan bagaimana harapan sebenarnya yang diinginkan Partai Gerindra terhadap calon-calon wakil menteri tersebut. Namun tahan sejenak, Mbak Sarah, sekarang kita harus break sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sido Prime. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan pengamat politik Saidiman Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Pak Saidiman dan Mbak Saras masih bersama kami? Siap hadir. Baik, Siap, Mbak siap. Saras, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Hari ini Pak Prabowo memanggil begitu banyak, ada 56 atau 57 calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Salah satunya ini merupakan mereka yang berada di bidang entertainment, public figure begitu ya, dan juga bidang-bidang lain. Sebenarnya apa yang ingin dicari atau apa yang ingin didapatkan dari para calon wakil menteri ini dengan bidang-bidang yang mungkin baru pertama kali dimasuk di dalam bidang politik ini? Ya, yang pertama bahwa tidak semua itu perlu memahami politik. Ya. Oke. Kita justru mencari yang memang memahami bidangnya masing-masing. Jadi kita juga bersyukur bahwa dari partai-partai pun juga ada banyak yang menyerahkan nama-nama dari kalangan profesional. Dan kalau misalkan yang hari ini banyak yang dari kalangan profesional yang berdasarkan bidang mereka, apakah itu dari entertainment, dari performing arts, apakah itu atlet dan seterusnya, itu adalah bagian dari memastikan bahwa pemerintahan ini betul-betul menerima masukan dan mewakili suara-suara mereka yang melakukan, yang menjadi pelaku di bidangnya masing-masing. Jadi mereka mewakili bidangnya masing-masing dalam hal itu. Oke, ini kan adanya faktor popularitas begitu ya, ketenaran. Apakah memang ini menjadi salah satu faktor penentu Pak Prabowo Enggak, memilih kalau para dari segi calon ini? ketenarannya itu menurut saya hanya bagian dari proof, bukti bahwa mereka memang sukses di bidangnya mereka masing-masing. Oke. Apakah itu artinya mereka pakar? Mungkin tidak, tetapi mereka tentunya pakar di bidangnya mereka masing-masing sehingga Oke. mereka bisa sukses dan mendapatkan ketenaran tersebut. Misalnya itu adalah hanya merupakan satu bukti bahwa mereka sudah mencapai titik yang patut dan layak diikuti oleh banyak orang. Oke, saya mau ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, memang betul bahwa calon wakil menteri atau calon kepala badan ini tidak harus memahami politik? Ya tentu saja ya perlulah pemahaman Oke. politik itu karena bagaimanapun ini adalah posisi-posisi politik sebenarnya. Artinya jabatan ini adalah jabatan yang ditunjuk oleh presiden terpilih gitu ya. Pada akhirnya itu juga jabatan politik, mereka harus berkomunikasi juga dengan publik. Jadi perlu tahu. Saya kira mungkin saja itu salah satu alasan kenapa kemudian ada muncul ya public figure di sini yang muncul atau orang-orang yang sudah dikenal luas oleh publik, baik sebagai tadi artis misalnya ada Raffi Ahmad di sana, kemudian ada Giring walaupun dia juga adalah seorang politisi tapi dia juga cukup dikenal oleh publik. Mungkin selain kemudian ingin mengakomodir kepentingan politik, ada aspek profesionalitas juga, mungkin di sana ada tujuannya adalah agar ini bisa menjadi penyampai ya kepada publik dan mungkin juga untuk meningkatkan legitimasi publik. Saya kira hal-hal semacam itu tidak bisa dihindari karena bagaimanapun pemerintahan ini juga bisa berjalan efektif jika ada dukungan publik, ada legitimasi dari publik. Itu penting juga untuk kemudian efektivitas ya, mendukung efektivitas pemerintahan ke depan. Oke, tapi Pak Saidiman, ini nampaknya kan para calon wakil menteri ini sebelumnya memang belum pernah di bidang politik dan juga menduduki wakil menteri atau calon kepala badan. Anda melihatnya seperti apa? Optimiskah para calon wakil menteri atau calon kepala badan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena harus juga membawahi beberapa eselon atau pimpinan-pimpinan di bawahnya yang memiliki pengalaman yang lebih pasti begitu?
Ya, kita berharap demikian, tentu saja kita berharap demikian karena juga perlu dicatat ya bahwa public figure yang diundang ini kan juga sebetulnya sudah bekerja di masyarakat ya dengan bidangnya masing-masing. Mereka adalah orang seperti Raffi Ahmad kan selain artis kan juga adalah seorang pengusaha yang tentu juga biasa ya menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengorganisir banyak orang, sejumlah orang gitu ya, melakukan juga kerja-kerja pelayanan publik dan seterusnya. Kita berharap mereka bisa bekerja profesional tentu saja, karena itu kemudian lagi-lagi perlu ada pengawasan terhadap kinerja mereka itu. Tanpa ada pengawasan, saya kira agak susah juga. Kita berharap banyak kepada siapapun yang ada di dalam pemerintahan. Kalaupun ke depan ini tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan, saya sih berharap media atau masyarakat sipil, NGO, dunia akademis itu mengambil peran sebagai pengawas pemerintahan. Hanya dengan demikian kemudian kerja-kerja pembantu-pembantu presiden ini bisa lebih maksimal gitu ya. Tidak kemudian melenceng pada sekedar untuk sebagai alat untuk kemudian memenuhi hasrat kekuasaan pribadi atau kelompok mereka, tapi betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak dan betul-betul untuk menyukseskan apa yang kemudian menjadi janji-janji politik dari Prabowo Subianto ketika kampanye kemarin. Baik, tentu Pak Saidiman, media merupakan salah satu wadah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Saya mau kembali ke Mbak Saras. Mbak Saras, ini kan begitu banyak calon menteri dan juga calon wakil menteri yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya begitu ya. Apakah memang ini karena koalisi begitu banyak di kubu Prabowo Subianto sehingga memang ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan kesempatan atau mungkin dalam tanda kutip jatah kepada mereka yang telah membantu Pak Prabowo? Saya rasa harus dilihat dari mungkin perspektifnya yang sedikit berbeda. Yang pertama, memang dari awalnya ada banyak posisi yang jadinya ada, yang tadinya tidak ada. Kenapa? Karena melihat dari segi kebutuhan. Jadi misalnya contoh lingkungan hidup dipisah dari kehutanan. Jadi bukan LHK lagi. Bicara juga tentang ini kebudayaan pisah dari pendidikan. Bahkan sekarang pendidikan ada yang dasar dan menengah dengan yang jadi ini memang dari awalnya posisinya bertambah satu. Yang kedua, memang ada keinginan sekali lagi untuk mengikut sertakan sebanyak-banyaknya dengan semangat gotong royong. Kembali lagi, kalau kita mau membangun Indonesia dengan cepat, karena kita perlu untuk adanya perkembangan ekonomi sampai 8%. Itu adalah mandat yang jelas dari Presiden terpilih, dan itu sudah menjadi komitmen kita bersama bagaimana kita bisa meraih perkembangan ekonomi sebesar 8% untuk kita bisa keluar dari middle income trap ke depannya. Dan itu membutuhkan sekali lagi gotong royong dari sebanyak-banyaknya pihak. Sehingga dari yang tadinya memang bertambah posisi dengan juga ingin memastikan semua sebanyak mungkin bisa terakomodir, karena kembali lagi mau ada semangat gotong royong membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi bukan karena saking banyaknya yang kemarin mendukung atau tidak. Ini kan banyak yang kemarin nggak mendukung juga kita ingin jalin hubungan kerjasama. Jadi dari perspektif seperti itu. Baik, Mbak Saras, ini mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas. Besok akan dipanggil calon wakil menteri dan calon menteri dan kepala badan mungkin ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ini apa yang akan dibahas di sana? Apakah ada pembekalan atau seperti apa spesifiknya dan mulai jam berapa, Mbak Saras? Saya izin, saya belum mendapatkan informasi secara mendetail, tetapi memang kemungkinan besar akan ada pembekalan langsung dari Pak Prabowo, terutama memastikan semuanya punya pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dikerjakan selama 5 tahun ke depan. Baik, kita harapkan nantinya setelah pemanggilan begitu ya oleh Pak Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dapat memastikan setiap calon menteri atau calon wakil menteri dan calon kepala badan dapat mengemban tugas dengan baik dan tentunya dapat berpihak kepada rakyat, kepentingan dari rakyat sendiri. Terima kasih sejumlah narasumber, Pak Saidiman Ahmad, pengamat politik, dan Rahayu Saraswati atau Mbak Saras, Waketum Partai Gerindra, telah bergabung bersama kami di Studio Prime. Selamat malam, salam sehat selalu.